Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk memberikan presentasi tentang integrasi nasional. Presentasi ini disusun sebagai tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang diampu oleh Ibu Devia Nurbaiti, Magister Pendidikan. Disusun oleh kami, Dimas Martini, Ninda Eka Agustin, dan Salman Sulaiman. Latar belakang disusunnya makalah ini adalah kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan termasuk pengetahuan akan hak dan kewajiban sebagai warga negara akan menyebabkan lunturnya rasa persatuan dan kesatuan sebagai warga negara. Apabila hal ini terjadi secara terus-menerus, Indonesia akan menghadapi salah satu masalah serius, yaitu ancaman disintegrasi bangsa. Oleh karena itu, kesadaran akan pentingnya kerukunan antar agama, suku, ras, dan budaya harus selalu diwujudkan melalui pemahaman mengenai integrasi nasional. Adapun rumusan masalah dalam makalah ini adalah apa itu integrasi nasional? Sebutkan jenis-jenis integrasi nasional. Bagaimana pengembangan integrasi di Indonesia? Apa tantangan dalam pembangunan integrasi nasional? Jelaskan sumber historis, sosiologis, politik tentang integrasi nasional. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian integrasi nasional secara etimologi dan secara terminologi juga menurut para ahli. Teman-teman semuanya bisa disimak di sini menurut para ahli. Saya akan menjelaskan secara etimologi. Secara etimologi adalah studi yang mempelajari asal-usul kata, sejarahnya, dan juga perubahan yang terjadi dari kata itu. Secara terminologi dapat diartikan penggunaan kata sebagai suatu istilah yang telah dihubungkan dengan konteks tertentu. Di sini bisa dilihat di layar ada beberapa menurut para ahli. Salah satunya adalah menurut Kurana tahun 2010, integrasi nasional adalah kesadaran identitas bersama di antara warga negara. Dari beberapa pendapat ahli di atas, kita dapat menemukan titik kesamaannya bahwa integrasi dapat berarti penyatuan, pembauran, keterpaduan sebagai kebulatan dari unsur atau aspek-aspeknya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis integrasi nasional. Menurut Miron Weiner dalam Ramlan Surbakti tahun 2010, lebih cocok menggunakan istilah integrasi politik daripada integrasi nasional. Menurutnya, integrasi politik adalah penyatuan masyarakat dengan sistem politik. Integrasi politik dibagi menjadi 5 jenis, yaitu bangsa, menunjukkan pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas nasional. Integrasi wilayah menunjukkan pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Integrasi elit massa menunjukkan pada masalah perhubungan antara pemerintah dengan yang diperintah, mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa. Integrasi nilai menunjukkan pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Tingkah laku atau perilaku integratif
menunjukkan pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Pentingnya integrasi nasional. Integrasi nasional diperlukan guna menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas baru yang diciptakan oleh suatu negara atau identitas nasional, misalnya seperti bahasa nasional, simbol negara, semboyan nasional, ideologi nasional, dan sebagainya. Pengembangan integrasi di Indonesia dipengaruhi oleh adanya ancaman dari luar, gaya politik kepemimpinan, kekuatan lembaga-lembaga politik, ideologi nasional, dan kesempatan pembangunan ekonomi. Baik, materi selanjutnya yang saya akan paparkan yaitu tentang tantangan dalam membangun integrasi. Dalam dimensi horizontal, tantangannya berkenaan pada perbedaan-perbedaan suku, agama, ras, dan geografis. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangannya adalah berupa celah pembelahan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang integrasi nasional. Perkembangan sejarah integrasi nasional yang terdapat di Indonesia ada 3 model. Yang pertama, model integrasi Imperium Majapahit. Yang kedua, model integrasi kolonial. Yang ketiga, model integrasi nasional. Masa perintis, 2 masa penegas, ketiga masa percobaan, keempat masa pendobrak. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.